keadilannya merata, kebijaksanaannya menyeluruh. Banyak orang menyangka, orang mengira, dan orang merasa bahwa manusia adalah yang terpisah sendiri. Manusia sendiri, alam sendiri. Pada sejatinya, manusia itu sendiri merupakan bagian dari alam semesta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel Reja Rahasia. Untuk konten kali ini saya ingin menyambung kembali konten Budak Angon, Satwa Peningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi. Di konten kali ini saya akan menyampaikan pengalaman, pengetahuan, hasil olah rasa dan olah pikir saya mengenai Ratu Adil Imam Mahdi. Tentunya apa yang saya sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak. Tetap kaji dan olah kembali. Jadilah pribadi yang mandiri, jiwa diri yang merdeka. Mendapatkan informasi dari yang ada, dari segenap alam semesta, untuk menjadi bekal diri yang sejati sehingga memandu kita kepada kebenarannya hakiki. Saya tidak pernah memaksa untuk siapapun menyaksikan konten saya, apalagi mempercayai atau meyakini apa yang saya sampaikan. Ini jika bisa diambil sebagai bahan referensi, silahkan. Ada baiknya, silahkan ambil. Jika dianggap ngawur, nyeleneh, buruk, dan lain sebagainya, maka tidak perlu ditonton, tidak perlu didengarkan, cukup berpindah channel saja. Ratu Adil Imam Mahdi. Ini menurut Reja Rahasia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak konten yang saya sampaikan. Ratu Adil Imam Mahdi ini merupakan suatu pemahaman, suatu pemikiran, suatu falsafah kehidupan yang dimana setiap manusia memiliki penafsirannya sendiri masing-masing, wawasannya masing-masing, keilmuannya masing-masing, keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Setiap perjalanan, pemahaman, wawasan, dan keilmuan manusia itu tergantung kepada proses yang dia tempuh, yang dia terima, yang dia hadapi, ujian, cobaan yang dia atasi, yang dia selesaikan, dan mampu dia maknai untuk menjadikan dirinya mengenal diri yang sejati, memahami kebenaran yang hakiki, dan menjadi sebenar-benarnya manusia itu sendiri. Sehingga penafsiran, pemahaman, keyakinan dan kepercayaan mengenai Ratu Adil dan Imam Mahdi itu sendiri pun beraneka ragam. Banyak. Di seluruh alam semesta ini, dari setiap peradaban, zaman ke zaman, dari setiap cendekiawan, budayawan, ahli agama, praktisi supranatural ataupun penganut spiritual, memiliki pemahaman, keyakinan sendiri, kepercayaan masing-masing mengenai Ratu Adil dan Imam Mahdi ini. Di Nusantara sendiri, kita umumnya, masyarakat umum yang besar memahami, maknai, dan mengetahui ketika Ratu Adil Imam Mahdi ini akan selalu disandingkan ada pada juga pemahaman Budak Angon, Satwa Peningit. Di luar sana banyak sekali pemahaman yang merupakan pemahaman berdasarkan proses pengalaman.
Apa yang saya sampaikan ini pun berdasarkan proses perjalanan pengalaman. Tentunya ini menurut saya. Menurut Anda sekalian, saudaraku sekalian se-Nusantara, masing-masing boleh dan bisa mengemukakan. Oleh karenanya, di sini kan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, apa yang menjadi yang bisa saya bagi di konten kali ini. Sebelum teman-temanku, saudaraku sekalian menyaksikan konten ini, jika berkenan, alangkah lebih baik maka menyaksikan konten Budak Angon Satrio Piningit yang saya sudah buat di hari-hari yang sebelumnya. Agar apa yang saya sampaikan bisa runtut, bisa sambung, dan bisa juga menjadi tambahan referensi pembuka kesadaran dan mengertinya pemahaman. Seperti halnya Budak Angon atau Bocah Angon atau Satrio Piningit, maka yang saya pahami, Ratu Adil Imam Mahdi adalah sesosok yang sudah memahami, mengerti, memaknai, lalu menjalani penempaan diri, penguasaan nafsu, tingkatan diri, lapisan alam yang sudah digenapi. Ketika kita bersumber kepada nafsu-nafsu yang ada pada dalam diri kita, dalam diri kita ada 7 nafsu. Mohon maaf kalau salah menyampaikannya, kalau kurang bahasanya dan lain sebagainya. Saya hanya perantara kata-kata. 7 nafsu yang harus kita atasi, kita kuasai, kita maknai dan kita pahami, lalu jadikan itu pribadi. Yang pertama, kita harus mengendalikan, meningkatkan hawa nafsu itu di hawa nafsu. Yang pertama, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, lalu nafsu kamilah. Nafsu kamilah, nafsu ketujuh ini, jika tingkatan sudah sampai pada kamilah, maka ini tingkatannya para nabi, para wali. Sang Ratu Adil Imam Mahdi, penguasaan hawa nafsunya, lapisan dirinya sudah berada pada kamilah. Sehingga ketika kita sudah sampai kepada nafsu kamilah inilah, kita benar-benar sudah mengenali diri, mengenali manusia, mengenali seluruh ciptaan yang ada dan mengenali Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga apapun yang kita katakan, kita lakukan, kita perbuat dan kita pikirkan, itu merupakan tidak ada yang lain melainkan itu adalah tuntunan dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Ketika manusia masih ada pada ranah amarah, maka segala sesuatu yang dia terima, yang dia tempuh, yang dia jalani, baik ucapan, pikiran, atau perbuatannya, ini masih pada ranah tidak bisa membedakan yang mana baik dan buruk, yang mana hak, yang mana yang batil, yang mana kebermanfaatan dan yang mana penyesatan. Selalu segala sesuatu ditilai oleh sudut pandang material, fisik, dohir, wujud, keduniawian, keinginan, kebutuhan, bahkan kebahagiaan diukur dari material yang dia dapatkan, yang dia cita-citakan. Maka ketika masih ada pada ranah amarah, kita yang akan digembalakan oleh zaman, bukan mengembalakan zaman. Ketika kita naik tingkat pada lawamah, di sini manusia sudah mengerti tentang hak dan batil, tentang benar dan salah,
tapi tetap melakukan kesalahan terus-menerus dan tidak berada pada kesadaran yang mana harus sebenarnya dilakukan. Proses amarah, lawamah, malhamah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ini merupakan proses tingkatan. Jika kita masukkan ke dalam pemahaman budak angon atau bocah angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, sebuah konsep, sebuah pemahaman, sebuah pengertian, falsafah kehidupan. Setiap manusia yang sudah pada tahapan kamilah, bahkan ketika pada tahapan mutmainah, rodiyah atau mardiyah, manusia ini sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi, welas asih yang linuhung, keadilan yang meraja, kebijaksanaan yang terbagi kepada seluruh segenap alam semesta. Tidak pandang bulu, tidak melihat itu manusia, tidak melihat itu agama, suku, adat, budaya. Keadilannya merata, kebijaksanaannya menyeluruh. Sifat, karakter, konsep, dan pemahaman ini ketika alam semesta itu sendiri adalah jagat besar dan manusia adalah jagat kecil, maka Ratu Adil itu disematkan kepada Ibu Pertiwi, kepada bumi itu sendiri. Lihatlah keadilan yang meraja ketika bumi mengeluarkan keadilannya, menyampaikan kebijaksanaannya. Sabda-sabda alam yang disampaikan adalah bentuk kasih sayang, welas asih, keadilan, kebijaksanaan, teguran, bahkan hukuman, maupun ujian dan cobaan. Tsunami, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus. Semua itu sabda alam. Siapapun yang terkena, yang ada pada tataran bumi pertiwi itu sendiri, tidak dilihat suku agama, tingkat kaya ataupun miskin, beragama ataupun tidak, budayawan atau bukan, cendekiawan ataupun manusia biasa. Ketika ada pada wilayah gunung meletus, maka terkena. Banjir bandang, maka terasa. Tsunami, maka teralami. Tapi tingkatan manusia yang mendapatkan itu semua, yang menerima itu semua, berbeda fungsi dan kegunaannya. Jika mendapatkan sabda alam dari bumi pertiwi, Sang Ratu Adil dalam skup semesta, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, itu merupakan bisa menjadi penebusan dosa. Teguran, cobaan, ujian, tapi bagi mereka yang dikuasai dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, berjalan congkak dan angkuh di muka bumi, melupakan welas asih dan bahkan Tuhan itu sendiri, maka itu merupakan hukuman yang dia terima, yang dialami dari kejadian sabda alam yang tergenapi. Banyak orang menyangka, orang mengira, dan orang merasa bahwa manusia adalah yang terpisah sendiri. Manusia sendiri, alam sendiri. Pada sejatinya manusia itu sendiri merupakan bagian dari alam semesta itu. Alam semesta bekerja, bereaksi sesuai manusia yang menempati bumi di semesta itu sendiri. Ketika manusianya sendiri kuasai hawa nafsu, iri, dengki, sirik, jahil, kaniaya, adigung, adiguna, sombong, congkak, serakah, pendendam, nafsu amarah yang selalu dijadikan tuntunan dan dijadikan pedoman, sehingga semua menjadi ujungnya penjajahan, penistaan, penguasaan, maka siap-siap mendapatkan hukuman dari Sang Ratu Adil, bumi pertiwi itu sendiri. Namun seperti halnya yang seperti tadi disampaikan, ketika manusia adalah jagat kecil, alam semesta bumi adalah jagat besar,
Maka ketika Ratu Adil itu ada pada bumi pertiwi ini, maka ada Ratu Adil yang menjadi sosok manusia itu sendiri. Di mana sang Ratu Adil Imam Mahdi ini adalah merupakan orang yang sudah pada tahap nafsu kamilah, selalu bekerja dengan nafsu mutmainah dan menganalisa segala sesuatu dengan rodiyah, juga nafsu mardiyah. Kebijaksanaan yang meraja, tidak pandang bulu, tidak selalu mengedepankan hawa nafsu amarah, tidak mengedepankan keinginan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, tapi kebutuhan kebermanfaatan segenap alam. Pada diri manusia yang sudah menerima sosok, sikap, karakter, pemahaman, dan wawasan Ratu Adil Imam Mahdi, maka sejatinya dia tidak hanya raganya memiliki satu ruh, tapi raganya memiliki dua ruh. Tidak hanya memiliki satu jiwa, pada raganya terdapat ribuan jiwa. Dan itu menempa dirinya harus menyingkronkan antara dua ruh, antara ribuan jiwa dalam raganya, sehingga dia memiliki pemahaman yang sangat luar biasa dari zaman ke zaman, era ke era, setiap peradaban, dan mengerti reinkarnasi juga karma. Mengenai reinkarnasi dan karma, insya Allah nanti akan saya sampaikan di konten selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada salah kurang dan mungkin membingungkan, wajar, karena saya menyampaikan secara general dalam konten online ini. Jika ingin lebih paham atau ingin berdiskusi bareng-bareng, datang saya ke Sanggar, ya, ke Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Silakan hubungi nomor telepon di bawah ini. Semoga ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Saya rahasia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Adil makmur jiwa rasa kita, sentosa gemah limpah, jaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.